Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya. Pada pagi hari ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang, dan kita istiqomah hadir menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus mushola Al-Hidayah yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidikan, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin kaum muslimin yang hadir pada pagi yang berkah ini, mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ngantuk Bu? Dingin? Alhamdulillah malam tadi sampai kemari hujan. Baik ya. Kalau di Banuaran malam tadi salabe-labe ketiknya. Tapi pas dia lay sedikit sakit. Bypass ndak do. Insyaallah luar biasa. Memang hujan itu rahasia. Al-Quran kan ada jelaskan Allah itu innallaha indahu ilmus sa'ah, termasuk wa yunazzilu ghaitha, di mana kapan hujan turun itu rahasia Allah. Kalau Allah mengecian hujan itu hujan tidak hujan. Nah hujan lokal ya, terlokal gue. Labe malam tadi di Pagambidang di Banuaran, luar biasa. Alhamdulillah itu berkah dari Allah. Tapi pas di bypass Karyang, sepanjang bypass tuh Karyang, bayang tuh kan dake tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah. Hujan yang datang itu semoga Allah berikan keberkahan bagi kita bersama dengannya. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan itu bagi kami bermanfaat dan memberikan kehidupan yang sangat baik. Karena ada di sebagian daerah sholat minta hujan. Ada ya Bu ya. Ada juga di daerah lain banjir gadang.
Anyui sedoe. Itu aja tuh. Nah, kita berharap keberkahan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, membahas masalah hadir kita di majelis ilmu itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Memang pahala itu belum nampak, belum dinampakkan secara kasat mata. Kalau dinampakkan balasan tu, ajrun tu, ganjaran tu, oh sangat luar biasa. Contoh, ada pengurus yang menampakkan balasan itu. Idul Adha ada kupon kurban, kan ramai datang tu. Walaupun belum pernah ke surau nya dibuatnya tu, setidak pun ikut dagiang. Karena nampak, balasan tu nampak. Tapi Allah belum menampakkan secara kasat mata. Dan Allah tidak mungkin, tidak akan ingkar janji. Nah, itulah kelebihan kita orang-orang yang beriman. Jadi pembahasan kita kemarin, orang yang hadir di majelis ilmu itu, kemarin pembahasan yang pertama, bab pertamanya, Allah balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Di orang yang hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu kemarin kan kita buka tanya jawab itu. Apakah hadir di sekolah itu bagian dari sana juga? Ada ya Bu ya? Udah ada videonya tuh, boleh dilihat. Sesekali saya lihatnya lah video Herman tuh gitu. Pembahasan awak apa. Soal video-video yang lain awak buka kan, mata kita nanti akan dihisap. Namun sebelum kemarin nonton dulu Bu. Malam tadi nonton juga video-video pembahasan. Apa pembahasan kita? Pertama kemarin orang yang hadir di majelis ilmu itu wirid kajian, majelis taklim ataupun termasuk Jumat. Jumat itu kan ada khutbah Jumat itu Pak. Khutbah itu Jumat itu kan bahagian dari ilmu. Ataupun di sekolah, Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Itu yang kemarin itu sudah kita bahas itu. Hadisnya jelas sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, itu Allah siapkan untuk itu semuanya. Balasan bagaikan kita berjalan menuju surga. Pahala orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mendengar ilmu pengetahuan itu sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Masih ingat Ibu ya? Itu kemarin itu hadisnya sahih. Man ada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid dengarkan ilmu, musola, tempat kajian, maka dia itu mendapat pahala bagaikan pahala ibadah haji. Bukan berarti ibadah haji tidak perlu pahalanya. Kemudian termasuk dia mendapat naungan dari malaikat Allah. Karena malaikat itu sangat senang dan suka melihat orang-orang hamba-hamba yang hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis para nabi, anbiya. Bahkan majelisnya para malaikat hadir di sana. Orang-orang soleh, para sahabat. Sangat luar biasa itu. Bahkan kemarin yang terakhir, yang keempat, penduduk langit dan bumi memohonkan ampun terhadap orang yang hadir di majlis ilmu, sampai-sampai ikan di dalam air. Itu pembahasan terakhir kemarin. Wa innal ilmi, jadi sesungguhnya orang yang hadir di majlis ilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang bernama ikan sekalipun. Awak kan tak kenal semua ikan. Kadang ikan tu awak non bagai kan, awak goreng, awak gulai, awak pangan. Tapi begitu hebatnya. Maka jangan sampai kita pencinta-pencinta ilmu itu mundur. Hadir taruh. Jadi anak-anak awak sampaian, awak asuh, suruhnya mengaji, suruhnya ke sekolah, belajar. Bu,
Saya nak mengantuk Bu. Wahyu yang pertama turun surat apa Bu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Awalnya Iqra. Artinya apa Bu? Bacalah. Itu ilmu. Kita belum disuruh sholat itu. Baca. Seluruh ilmu. Ilmu sholat. Ilmu ibadah apanya. Apalagi ilmu ketuhanan. Ilmu tauhid. Ma'rifatullah. Membaca dulu. Jadi begitu hebatnya. Iqra kata Jibril. Baca. Tawa Nabi Qori. Aku nak pandai membaca dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan luar biasa itu. Itu bab ilmu tuh. Begitu pentingnya ilmu. Ilmu dunia sewa mati-matian. Mencari habis-habisan. Mana bisa digadayan dulu. Kadang dia mia anak, kadang dia mia wak bagai. Nah, kalau orang gaya-gaya kau mungkin dia mia anak cucu lah gitu kan. Les-leskan anak bagai. Untuk kedokteran segini bara Bu? 1 juta. 5 wali juta. 1 semester. PT sedoyo ibu ya. Ya tu, 1 semester 6 bulan. 15 juta uang masuk berapa tu? Demi apa tu? Supaya pandai ilmu kedokteran, bisa anak cucu awak menjadi dokter. Tu. Kadang dokter kau buat masalah lah sesudah itu, habis-habisan korban. Oh, praktek apalah gitu kan, tinggal guntiang dalam parui, macam-macam deh. Lalu tinggal guntiang dalam parui. Demi apa tu? Itu ilmu. Ini ilmu akhirat. Baca supaya mati itu nenelo. Itu kan tidak ada itu di ilmu kedokteran itu. Baca supaya sesudah mati itu mendapat ampunan. Doa yang diajarkan di Rasul tu, di Nabi tu. Allahumma inna as'aluka salamatan bidin wa afiatan wa ziyadatan. Itu ilmu tu. Wa barakatan. Nah, baru masuk berkahnya rezeki. Wa rahmatan. Ya Allah, beri rahmatlah kami saat maut itu. Wa maghfiratan. Ampunilah kami ya Allah sesudah maut. Itu butuh. Allah mahawin alaina fi sakarat. Itu sakarat tuh. Dalam proses alun mati itu doh, proses baru. Proses mati. Itu kan juga ilmu sedawa itu. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu Nabi menuntun awak. Itu kan beralu. Makanya sangat paralu awak anak-anak diri awak asuh ke agama. Wah nanti di alam selanjutnya. Sesudah maut tu, alai, pokoknya sudah, lah selesai. Tidak dosa sudah itu lah dah. Panjang lagi. Itu keyakinan jatuhnya lagi itu. Awak kan kini alam nang kampe. Orang yang lawafat tu di alam nang ketujuh. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia, alam sakarat, alam maut, alam barzah. Beliau tu sampai di alam barzah baru. Ini 3 boleh. Beliau tu 7 awak 4 baru. Beliau tu. Berapa kalau awak tinggal itu Bu? 9. Kan panjang tu. Di mana itu awak cari, awak dapetan ya di dunia ini. Itu pentingnya ilmu. Jadi kun aliman. Jadilah kamu itu orang yang mengajar. Kalau awak mampu. Kalau tidak bisa, tidak mampu, ada muta'aliman, orang yang belajar.
bisa di majelis taklim, bisa dengar wirid kajian, bisa di sekolah, di kampus, di mana-mana. Nah, kalau ndak yo do samian, mandanga. Sudah undanga pai-pai lah. Mendanga ndak yo leh. Wala takun ramian, jangan masuk golongan nan kampe. Muajai ndak, barajai ndak, mandanga pun ndak. Itu kan susah itu. Nanti akan datang nanti summum, umyun. Arti itu bu, paka, bisu, buto. Nah, hanya yang paka sebenarnya itu. Ada lengo, dah, kolbu. Hanya yang buto, matanya nampak dinyo, piti 1000 saya nampak dinyo tu. Hati. Jadi yang tidak mau manusia-manusia ke rumah ibadah menjalankan kebaikan, tidak mau tunduk taat kepada Allah, Nabi dan Rasul, itu orang-orang yang manusia yang mati tetapi masih hidup. Apanya yang mati? Qalbunya. Nanti jatuh khatamallah, khatam, kunci. Kan awal-awal Baqarah kan itu Bu ya. Ajan sampai tak kunci. Bukan tak kunci, nanti dikunci itu. Khatamallahu ala qulubihim. Kita mohon kepada Allah. Kalau itu tidak ada itu dah. Habis sudah. Mudah saja kejadian masalah keagamaan dia sudah tertutup semua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita selalu tetap istiqomah hadir di majlis ilmu, majlis yang Allah dan Rasul cintai dan sayangi. Yang kelima, lanjutkan. Orang yang berilmu itu baik dalam ibadah, dalam kehidupan, dalam apa saja, dia bagaikan bintang dan bulan perumpamaannya. Manan katarang bulan limo baleh dengan bintang. Walaupun bintang tu limo baleh loh. Mana tarang Bu? Tarang bulan. Terang bulan gitu. Luar biasa. Orang yang berilmu itu dia terang dan bisa menjadi penerang bagi diri, bagi keluarga, bagi umat. Bisa menjadi penerang. Nah, artinya apa? Ilmu itu dimanfaatkan di tengah masyarakat. Kalau ada ilmu sakete diizinkan Allah berbagi ya Wak. Kalau ibu-ibu pandai diminta deh kawan di majelis taklim sampaian. Ibu pandai membuat kue, ndak ada ceramah saja Bu. Awak kini minggu kini ko Wak materi awak tentang membuat kue dan paling lama di dunia. Ibu ada ilmu itu. Agian kau orang. Itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Atau ibu buat kemudian difoto kirim di WA apalah gitu kan. Instagram, Facebook gitu kan. Dibaca di orang, nyucubuan di orang. Ilmu bermanfaat. Ilmu manjai itu kan luar biasa itu. Bukan hanya ilmu agama, ilmu yang manfaat itu. Atau mungkin awak lah S1, S2, profesor. Ini bukan hanya profesor di kampus. Dalam masyarakat bermanfaat. Kadang di luar tak tangguang doa. Tiba di dalam masyarakat bentuk ayam diakuk saja. Malah orang tak suka lo juga awak dek parangai awak. Itu payah. Manfaatkan. Menjadi nur, penerang. Ini sebenarnya itu sangat luar biasa itu.
Karena semua itu ilmu itu adalah dari Allah. Maka berbagi kita. Hadirin kaum muslimin, jadi semua itu adalah kita lakukan tentu dalam rangka kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan ada dalam riwayat, di buku kan ada dalam riwayat orang yang kalau di kampung Ambon namanya ceki, kalau siku namanya itu kiki, sampili. Orang yang sampili dengan ilmu, sampili karyang, ada kayak gitu kan, sampili karyang oleh. Setiap bertanya indah gazado Allah dengan ilmu, inyo nanti akan dikekang dengan ilmu itu nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang bertanya, kita tahu pengetahuan kita sampaian. Ini kan ada, bu, baca cara membuat kue itu tuh, bu. Oh, itu 1 juta lesnya koma. Oh iya. Makan salah ilmu itu. Nggak boleh. Jadi kalau ada yang nanya, jawab sepengetahuan kita. Dalam agama kayak gitu juga. Kalau ada yang nanya jawab. Kalau ada yang nanya jawab. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau enggak, baca dulu referensinya, hadisnya ba'a, Al-Qurannya ba'a, hukumnya gimana. Baik ilmu. Jadi ilmu itu tidak ada beda sebenarnya. Ilmu itu tidak ada bedanya. Baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, itu sama-sama menuju ke akhirat. Kalau ilmu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan ilmu itu dimanfaatkan untuk keburukan, membuat mudarat bagi manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Bapak Ibu, nabi dan rasul itu wafat tidak meninggalkan la dinarun wala dirhamun. Tidak meninggalkan pitih, menurut awak kayak gitu. Tidak meninggalkan dinar, tidak dirham. Walakin akan tetapi ditinggalkan itu adalah al-ilmu. Dan terutama ilmu itu adalah sumbernya, kalau dalam hadis itu ilmu al-ulama, para ulama, orang-orang yang ahli tentang ilmu. Makanya ada hadis yang menjelaskan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Kan oleh Bu? Ada kebatanya Bu? Boleh? Jadi ulama itu pewaris para nabi dan rasul. Hati-hati Bapak Ibu. Wajib kita mengikuti petunjuk para ulama. Kalau ulama itu garis lurus, tidak garis pencong dong. Ini ada ya tuh yang suka mau taati mempermainkan masyarakat, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, buat syubhat dan segala macamnya. Akhirnya pusing umat kau jadinya. Hati-hati. Menjadikan dokter itu mudah Bapak Ibu, tidak sulit. Yang penting ada uang, kuliah sekian tahun, S1 mungkin 4 tahun, ambil mungkin koasnya dan segala macamnya, praktek, buka, jadi dokter. Kalau jadi ulama tidak semudah itu. 5, 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang belum tentu. Berat Bapak Ibu. Buktinya sejak meninggal Buya Hamka sampai kini saya sekaliber Buya Hamka. Dr. Muhammad Nasir sia inyak canduang, inyak parabe. Tidak ada. Jadi itu adalah tugas kita, mengkader. Kalau tidak akan terputus. Umat nanti akan terombang-ambing. Bahaya Bapak Ibu kalau tidak mempedomani arahan bimbingan nasihat para ulama, itu bahaya. Awak akan dikuasai oleh Sultan Zulman.
Sultan itu penguasa, zulman itu yang zalim. Nah, ini salah satu. Makanya penting ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berapa menit, Pak? 24. Dia kalau ditengok oleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Jadi pembahasan kita tentang bab ilmu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Oh gitu. Jangan menurut Ustaz, menurut agama sajalah, kondisi agama. Karena Ustaz itu berbeda-beda dalam penafsiran. Kalau di dalam Al-Quran, tinjauannya di dalam ilmu fikih dan juga di dalam hadis, bagi yang berhadas itu memang ada ketentuan-ketentuan yang dilarang. Jadi halangan itu bahagian berhadas namanya itu. Di antaranya ada sholat, itu ijma para ulama sepakat tidak boleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tawaf tidak boleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian ada juga berdiam di masjid. Ada ulama menjelaskan dan itu ikhtilaf. Nanti ada bahasan sila ila ghairis sabil, bahasa Al-Qur'annya kecuali lewat. Dulu awal Islam, awalnya seperti itu tuh, sebab nurut hadis. Awal Islam itu kan teknologi tak seperti sekarang. Ya, Bu ya. Jadi kalau kaum wanita itu dia mudah tumpah, terserah, tidak bisa menjaga. Itu tidak boleh, kata Rasul. Tidak boleh berdiam di masjid. Nah, di dalam kitab Masailul Ulama, persoalan-persoalan kontemporer dalam pandangan para ulama, boleh kalau ada tujuan-tujuan tertentu di dalam majelis ilmu atau di rumah ibadah, dengan catatan bisa menjaga. Ada kuncinya itu. Yang tadi itu kan ada tertumpah, ada nanti meninggalkan bekas kotoran-kotoran. Itu tidak boleh. Dulu awal Islam teknologi tidak ada seperti sekarang. Jadi maka ada ulama. Memang tidak banyak ulama yang membolehkannya, tapi ada yang membolehkannya dengan catatan tidak tertinggal, tidak tumpah dan segala macamnya. Tapi kalau ila ghairi sabil itu boleh. Contoh, awak punya anak gading, kini giliran awak mentan sambah untuk masaji, petugas masaji, Ustaz. Nak, tolong mama antan sambah ke Ustaz masjid deh. Mama karajo masih tanggung kok. Kemudian anak awak sedang keadaan halangan. Dia lewat kamar Ustaz kok kan kadang-kadang di muka kok. Di muka merab. Nah, dia lewat. Masuk, Assalamualaikum Pak Ustaz, ada sambah dari mama. Kemudian keluar, itu lewat namanya itu. Bukan berdiam. Itu ada ulama yang membolehkan. Kalau itu jelas. Nah, yang diam tadi itu, maka para ulama ikhtilaf. Ada yang memang tidak membolehkan dalam masjid. Asal kata tadi sajadah, sampai sujud masjid. Mana yang masjid? Nah, ke situ kajiannya lagi. Kalau di luar itu bukan masjid, tapi teras. Ada ulama yang menyatakan seperti itu. Berarti di mana masjid? Dalam. Berarti di teras boleh? Boleh. Musola, nah, ada ulama yang menyatakan bukan masjid. Karena kalau masjid ada hak-hak masjid beko. Musola itu adalah kalau di Arab kan memang tidak ada musola gitu kan, kalau di sana. Kita kan ada musola. Kalau di Jawa ada langgar. Ini sholat boleh dilanggar. Ibu ya. Jadi maka itu ikhtilaf para ulama. Memegang Al-Quran.
kalau mushaf murni itu ijma' para ulama tak boleh. Kemudian ada yang membolehkan, satu, pakai apa namanya? Sarung tangan. Yang kedua pakai alas, yang penting pakai alas. Pakai mukena, pakai apa terserah gitu kan. Yang ketiga, yang pakai terjemahan, itu bukan murni lagi. Karena sudah ada campurnya. Ada para ulama membolehkannya di sana. Membaca boleh, walaupun tak pegang. Contoh, hari ini anak gadis kita nikah. Tahu-tahu nikah itu malam tadi datang halangannya, bulannya. Disuruh sama Pak Kuah baca Al-Quran. Kamu bisa baca Al-Quran? Bisa Pak Kuah, insya Allah. Coba baca. Oh, awak halangan Pak Kuah, bukan itu alasannya. Baca boleh, bukaan. Pak Kuah kayak buka, orang tua kayak bukaan, atau siapa kayak, atau di alas macamnya. Yang penting baca boleh, zikir boleh, ataupun apa yang ada dalam kepala kita boleh. Ya Bu ya. Jadi yang murni itu ijma' para ulama tak boleh. Bu, halo. Yang murni itu artinya tidak ada campur. Itu Al-Quran semua. Gitu. Tapi malah dibolehkan kalau dengan alas. Itu ada namanya penafsiran namanya itu. Yang penting jangan sampai kita itu tidak beramaliyah. Apalagi kalau dalam keadaan halangan. Kita sering sampaikan ke anak-anak di sekolah. Izin Pak, izin Bu ya. Kemana? Oh, ke toilet. Beruduk lagi. Setiap saat pasti yang kayak gitu. Karena udah dibiasakan. Awak halangan Bu ya. Justru di halangan itu mangkok kediga jago kebersihan dan kesucian itu. Kalau enggak disitulah paling capeknya kesurupan, setan basarang gitu. Jadi awak sampaikan kepada anak cucu Bapak Ibu, asa ke toilet pastiannya keluar dari toilet itu beruduk. Laki perempuan, diri awak dan lain-lain. Itu pembiasaan. Itu kan ilmu tuh. Ya Bu ya. Jadi ikhtilaf para ulama dalam hal-hal yang sangat sakral sekali. Tetapi ada ulama yang membolehkannya kalau kondisi-kondisi tertentu. Membaca boleh, zikir boleh, ataupun amaliyah-amaliyah lainnya. Kalau enggak, banyak sekali kaum wanita itu kekurangannya. Jangan sampai beramaliyah awak tidak. Walaupun dalam kondisi-kondisi kita itu halangan itu fitrah. Alhamdulillah, bersyukurlah ibu-ibu lah ada halangan gitu kan. Kami laki-laki tidak ada halangan tuh. Iya, dan itu darah kotor yang wajib keluar. Itu tanda sehat. Kalau ada seorang perempuan yang tidak halangan, itu perlu dibawa ke ke rumah sakit, konsultasi. Masih ada Ibu? Yang penting jaga saja kebersihan dan kesucian. Karena teknologi udah banyak. Jadi ilmu itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Maka bagaimana kita menjadikan anak-anak, cucu-cucu wawa menjadi pewaris. Bukan ahli waris ya, pewaris. Kalau pewaris itu artinya mewarisi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu karena sudah masuk waktu kita untuk sarapan dan syuruk. Masih ada yang akan ditanyakan? Tidak. Demikian saja. Allahumma minkum. Mudah-mudahan kita, anak, cucu kita, keluarga kita tetap istiqomah mencari ilmu, pengetahuan. Karena ilmu itu terakhir, Bapak Ibu, yang episode ini, Allah akan mengangkat harkat, darjat, martabat orang yang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman. Walladhina utul ilma, itu ilmu. Allah setarakan ilmu dengan iman. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya hati-hati, jangan sampai ilmu kita tidak ada. Demikian saja, mohon maaf. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu.
Cucu ibu insya Allah tanggal 29 akan berangkat ke Mesir. 29 ini hari apa besok tuh? 29 besok. Mudah-mudahan dia sabar, tabah, istiqomah mencari ilmu agar bermanfaat bagi dirinya dan untuk umat di zamannya nanti sampai akhir zaman nantinya. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.